Isinya, Tuhan, kami sangat sibuk. Udah gitu aja. Gitu aja. Satu kalimat. Maka segala milik kami kalian curi hingga secercah harapan yang tersisa pada kami. Nasihat Ramadan buat Mustafa Bisri. Mustafa, inilah bulan baik, saat baik untuk kerja bakti membersihkan hati. Mustafa, inilah bulan baik, saat baik untuk merobohkan berhala dirimu yang secara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi kau puja selama ini. Atau akan kau lewatkan lagi kesempatan ini seperti Ramadan yang lalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Mau sehat, Saya sehat, alhamdulillah. Aduh, terima kasih nih. Terima kasih yang kesekian diberkahi. kalinya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mari Gus, terima kasih nih. Aku di sini ya. Mus di tengah. Iya. Monggo, Pak. Ya. Monggo. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Para pemirsa, alhamdulillah hari ini saya berkunjung entah untuk yang keberapa kalinya, sudah lupa ngitungnya karena sering sowan ke rumah guru kita, guru kami, Kiai Mustafa Bisri yang lebih dikenal sebagai Gus Mus. Ini adalah ruang sahabat dari Mahfud MD Official yang tampil secara rutin dengan podcast terus terang, tapi ini ada ruang sendiri namanya ruang sahabat, di mana saya atau kami bertemu sebagai sahabat. Kalau sahabat itu tidak harus diartikan sahabat yang sejajar kedudukan, tetapi dulu Nabi itu, murid-murid Nabi itu juga disebut sahabat Nabi, kan gitu. Nah, saya ini termasuk berguru dan murid dari Gus Mus dalam banyak hal, sehingga saya berjumpa hari ini dalam suasana silaturahim, apalagi ini menjelang Ramadan. Kami akan bercerita banyak hal yang mungkin bermanfaat bagi kita dan bagi Anda semua. Nah, saya seperti biasa ditemani Mas Rizal Gus Mus. Biar beliau yang memandu. Rizal Mustari namanya, orang Makassar. Ya. Kita mulai Pak Mahfud. Mulai. Makasih Mahfud. Gus Mus, Pak Yai, makasih sudah menerima kami dengan baik. Saya mohon izin untuk menyapa pemirsa dulu. Teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Kami mengucapkan selamat memasuki bulan puasa, bulan Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Dan saya ingin menyampaikan sedikit bahwa seperti yang disampaikan Pak Mahfud tadi, Ruang Sahabat ini adalah program yang relatif baru dalam kanal YouTube Mahfud MD Official. Tujuannya apa? Untuk kita sama-sama, Anda juga, untuk mengenal lebih dekat tokoh-tokoh, sahabat-sahabat Pak Mahfud. Agar dari mereka kita bisa mendapatkan teladan dan inspirasi. Nah, kali ini istimewa sekali karena kita di Pondok Pesantren Rodatul Tholibin. Pondoknya Kiai Haji Mustafa Bisri atau Gus Mus. Anak-anak muda mungkin lebih kenal dengan Gus Mus karena beliau aktif juga di media sosial. Nah, kita akan berbicara seperti yang disampaikan Pak Mahfud tadi. Beliau ini adalah guru Pak Mahfud, juga sahabat juga. Kalau saya yang lebih muda memandangnya sebagai orang yang menuntun kita, memberi arahan kita, kompas bagi kita, bagi umat, bagi pemerintah, bagi ulil amri untuk senantiasa berjalan pada jalan yang lurus. Nah, Gus Mus lebih istimewanya tidak semata berceramah, tapi juga berpuisi, bersajak, yang itu rupanya lebih kena masuk kepada kita. Kali ini akan istimewa karena nanti Gus Mus akan membacakan beberapa puisinya yang monumental. Pak Mahfud juga saya minta untuk membaca puisi. Tapi segera kita mulai sekarang. Saya mau nanya Pak Mahfud dulu. Pak Mahfud, saya tahu ini kesekian kalinya Pak Mahfud bertandang ke Rembang, ke kediaman Kiai Haji Mustafa Bisri Gus Mus.
dalam kondisi apa biasanya Pak Mahfud tergerak hatinya untuk mau datang ke Rembang? Monggo Pak. Saya sudah tidak bisa ingat atau menghitung berapa kali saya kesini, sangat sering. Tapi mungkin seperti yang sebelumnya, kapan saya pertama kali mengenal Gusmus, tapi saya tidak tahu kapan Gusmus mengenal saya. Gini, saya ini dosen di UII Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Nah, di UII itu dulu yang dirikan kan gabungan ormas Islam, Muhammadiyah, NU, bahkan ketua yang memimpin sidang berdirinya UII dulu Kiai Hasyim Asy'ari lewat Masumi mengumpulkan Muhammadiyah, NU, PSII semua kumpul di situ, lalu berdirilah UII. Sesudah UI dari Jakarta pindah ke Jogja, lalu di situ tidak pindah lagi ke Jakarta. Ketika Republik pimpinan negara pindah lagi ke Jakarta, UI tetap di Jogja. Dan kemudian karena tinggal di Jogja, lalu lebih banyak dikenal oleh orang sebagai universitas yang lebih berwarna Muhammadiyah. Nah, saya masuk ke sana, tahu sejarahnya, kenapa ya kok ini dulu didirikan oleh NU, Muhammadiyah kok lebih banyak dominan Muhammadiyahnya. Ya kita tidak mempertentangkan Muhammadiyah dan NU, cuma saya merasa sebagai lulusan pesantren, sekolah agama dan sebagainya, ingin agar UI itu juga dihadiri oleh keturunan-keturunan para pendidiknya. Maka saya mengundang Gus Dur ke sana. Mengundang Gus Dur, lalu Fuad Hasyim, gitu. Orang-orang NU tuh saya suruh ceramah, ini orang pinter-pinter nih. Lalu ada Yusuf Muhammad. Lalu pada tahun 95 gitu, Gusmus kami undang ke UI. Saya tidak tahu Gusmus ingat apa tidak. Tapi di situ saya bertemu pertama kali, bersalaman, lalu ngobrol, wah ini. Di kampus UI? Di kampus UI Yogyakarta, di Jalan Kaliurang, kampus terpadu gitu. Ya, Gusmus mungkin tidak tahu saya, tapi saya tahu beliau. Nah, disitulah saya mulai terus terpukau bahwa NU tuh enak juga ya kalau bicara, kalau bergaul, sangat santun, gurau, rileks, nggak pernah marah-marahan gitu. Terus sesudah itu ya sering ngikuti, saya lalu di zaman Gus Dur presiden, saya sering ikut Gus Dur, ketemu dengan beliau. Saya kesini juga sering. Tapi biasanya waktu zaman Gus Dur di sana tempatnya Kiai Khalil di depan rumahnya Kiai Khalil Bisri. Ya, tapi Gusmus bergabung. Waktu itu ya. Saya sering ikut. Nah, sesudah itu saya hampir tiap tahun ke sini. Soal Gusmus gitu. Saya juga pernah diundang Gusmus baca puisi di Hari Palestina ya. Palestina. Oh, ingat saya Pak, di Taman Ismail Marzuki yang beliau Pak. Saya tidak pernah baca puisi tapi dipaksa baca puisi. Padahal saya penikmat puisinya Gusmus, tapi dipaksa pada waktu itu, ini atas permintaan Gusmus, Pak Mahfud baca puisi. Kalau tidak salah 2015-16 gitu. Iya Pak, itu rame nonton, penuh itu di tim itu waktu itu. Nah, lalu ya saya sering bertemu di berbagai forum, terutama di Ciganjur gitu, sampai saat ini kita sering ketemu. Gusmus mengenal Pak Mahfud, apa yang menjadi kesan dari awal-awal dulu sampai sekarang apa? Saya itu kesan saya pertama, karena saya kenalnya dari jauh kan. Kesan saya yang pertama ya terpengaruh pernyataannya Gus Dur. Apa itu? Ya, peluru tanpa kendali. Itu ngetop itu. Peluru tak terkendali. Jadi saya lalu entah terpengaruh itu atau karena saya sering membaca tentang beliau. Jadi saya lihat ini Pak Mahfud ini lurus itu. Jadi kayak peluru. Kalau orang Jawa bilang orang wedi abang ireng. Pokoknya kalau benar meluncur aja. Jalan aja. Iya. Itu kesan Gusmus yang paling kental ya. Kemudian sering ketemuan. Iya. Ternyata ya biasa saja, tidak terlalu seperti enggak ngeri-ngeri amat pelurunya gitu. Ternyata kalem-kalem saja. Pak Mahfud itu saya ingat jadi waktu, kalau nggak salah terakhir ke sini itu
pada November 2023 Pak ya, menjelang Pilpres waktu itu Pak Mahfud ya? Enggak, terakhir, sebelum atau? itu. Sebelum itu justru? Karena November... Enggak, terakhir kesininya? Iya, November 23 itu kan saya sudah cawapres. Cawapres. Sehingga saya tidak berkunjung ke mana-mana. Sebelum itu justru ya? Hari raya sebelum pencalonan Pilpres. Hari rayanya itu kan April. Saya kira-kira awal Mei ke sini. Awal Mei ke sini. Oktober saya sudah terakhir kalinya jadi saya yang saya tidak ingat ke pesantren. Bapak itu setelah selesai diwawancara wartawan atau Bapak posting di Instagram atau di ini ya di X Bapak ya, bahwa selesai berjumpa dengan Gus Mus itu selelah apapun jasmani dan rohani kita, itu saya merasa jadi segar dan jadi lebih ringan lagi gitu ya. Menurut Pak Mahfud di postingan itu saya baca, saya ingat Pak, ketemu Gus Mus itu orangnya lembut, menyenangkan, suka humor, jadi kita tuh jadi rasa fresh. Iya. Sehingga kesimpulan saya, ini tempat healingnya Pak Mahfud itu tuh ke Rembang, ke tempat Gus Dur. Diceritakan dong Pak. Iya memang begitu. Saya sering sekali ke sini, makanya saya bilang tidak terhitung. Karena kalau ketemu Gus Mus tuh nasihatnya itu langsung meresap di hati, karena apa yang beliau nasihatkan tuh yang beliau lakukan, gitu. Sehingga saya merasa sejuk dan kan tidak pernah ngomongnya tidak pernah menghentak-hentak gitu, halus pelan, sehingga inilah. Tapi mengena gitu ya? Mengena. Saya tuh ingat ketika Gus Mus dalam sebuah kesempatan, kalau nggak salah di Haul Gus Dur yang ke-10 di Ciganjur Pak Mahfud. Pak Mahfud waktu itu Menko Polhukam. Bapak bagian orang yang duduk di situ, lalu beliau Pak Kiai ceramalah gitu ya sambutan. Ada nasihat dari Pak Kiai mengatakan bahwa jabatan itu bisa merusak orang, karena itu hati-hatilah gitu. Dan Pak Kiai mengatakan, saya termasuk orang yang sedih kalau Kiai itu jadi pejabat, karena seperti Gus Dur kata Pak Kiai, api-api kok jadi presiden gitu loh. Jadi itu apa maknanya? Apa pesan yang ingin disampaikan? Itu awalnya yang penting. Saya bilang pada awal ini ada orang yang tampilannya menutupi hakikatnya. Jadi karakternya. Pak Mahfud ini sebetulnya kiai, tapi tertutupi dengan kepejabatannya. Jadi orang hanya mengenal beliau pejabat, betul, tapi tidak mengenal kiainya. Seperti saya itu sebetulnya sastrawan, tapi ketutupan kiai saya. Jadi saya nggak kenal. Jadi Pak Mahfud itu kiai, tapi nggak ada yang tahu kalau kiai karena ketutupan itu. Apa yang dilihat oleh Mbah Hamid Pasuruan itu semua orang mengatakan itu wali. Padahal sejak di Pondok Termas, beliau itu terkenalnya sebagai adib, sang sastrawan. Beliau punya antologi puisi. Tapi karena ketutupan kewaliannya, orang hanya mengenal Ki Hamid sebagai wali. Padahal aslinya sastrawan besar gitu ya. Kebalikan saya lah, saya sebetulnya wali ketutupan sastranya. Jadi itu kira-kira intinya ya. Itu lebih lengkapnya begitu ya Gus. Karena yang saya baca tuh hanya itu yang ditulis oleh media, ternyata begitu konteksnya ya. Dan itu kan saya kan sambutan untuk orang banyak. Ini hanya sebagai pancadan, nggak tahu pancadan bahasa Jawa. Apa tuh? Batu loncat. Untuk masuk ke substansi ya. Untuk nasihati yang jadi pejabat gitu loh. Kebetulan beliau kan pejabat juga kiai. Dibalikan. Maka saya kelihatannya seperti nasihati Pak Mahfud, sebetulnya saya nasihati orang banyak. Jadi kiai yang tertutup oleh pejabatnya gitu ya. Kalau saya jadi kiai lalu jadi pejabat, terus hilang kiainya kan payah itu. Iya. Rugi ya. Rugi. Tapi ya Gus, saya berusaha untuk tetap kiai itu hakikatnya kan memberi contoh, memberi nasihat. Selama jabatan sih alhamdulillah saya berusaha untuk berusaha ya, saya berhasil atau tidak untuk menjadi contoh, untuk konsisten, dan biasanya mengintegrasikan kebijakan dan pengarahan itu kan dengan dalil-dalil kiai. Dalil-dalil agama, karena saya punya sedikit bekal lah ketika di pesantren. Saya pidato dimanapun ya saya pakai ayat gitu, meskipun di situ ada orang asing, bicara hukum, bicara politik itu kan ada ayat-ayatnya ya. Tapi saya tidak melihat dari situ. Jadi saya melihat kekiaian itu dari seberapa dia menirukan Kanjeng Nabi itu.
berusaha menirukan. Berusaha. Jadi seberapa itu artinya ya semampunya, sekuatnya. Ada orang yang kita panggil kiai misalnya, dia sama sekali tidak berusaha untuk, kalau mulutnya mulia sekali menirukan Kanjeng Nabi segala macam, tapi perilakunya ini yang tidak menggambarkan Kanjeng Nabi. Nah, Kanjeng Nabi itu sangat mudah ditiru oleh umatnya karena beliau pernah jadi apa-apa. Mulai dari apa itu Angonodus itu apa? Penggembala sampai kepala negara, panglima perang, semua sudah pernah. Jadi suami yang bagus, jadi pedagang yang tetangga yang bagus, pedagang yang bagus, jadi semuanya ada. Tinggal kita jadi apa? Kira kita jadi pejabat, ya niru ketika Kanjeng Nabi jadi pejabat. Dapat itu tidak usah macam-macam, banyak wiridan, tidak apa-apa. Dia adil sudah surga. Adil ya. Adil itu. Pedagang tidak usah macam-macam, tidak usah wiridan banyak-banyak. Jujur sudah. Jadi itu ada berbagai cara untuk mengikuti Kanjeng Nabi sesuai aja dengan kita sedang jadi apa. Jadi orang awam ya milih aja, enak. Iya, penting. Ya kan sebenarnya saya itu mau cukup menjadi dosen. Ya berusaha menyebarkan ilmu, terus agama gitu, dakwah gitu ya. Tapi tiba-tiba oleh Gus yang lain namanya Gus Dur dipanggil suruh jadi menteri. Nah sejak itu saya terus berkecimpung, tapi ya nilai-nilai kepesantrenan insya Allah terus kita bawa. Pak Mahfud, Gus Mus, kita akan mulai dialog ini agak fokus ke beberapa topik, terutama 4 topik ini yang kita pilih, kita coba pilih. Yang satu ini, Gus, umat dan bulan suci. Karena ini bulan Ramadan, kita akan bahas ini. Lalu penulis produktif, dua-duanya ini Pak Mahfud maupun Gus Mus itu penyampai, ya dai yang baik lah, penyampai kebenaran yang produktif. Lalu ada rasa kerajaan, ini saya ngambil dari puisinya Gus Mus. Ini kita bahas sedikit nanti nih. Lalu ingat saya itu, Republik Rasa Kerajaan. Republik Rasa Kerajaan Mahfud, itu monumental Pak. Jadi perlu Gus Mus menjelaskan ke kita. Lalu ini Indonesia terang. Kalau sekarang lagi rame-rame Indonesia gelap, coba kita lihat dari sisi ini, nanti kita lihat Pak Mahfud. Ya, jadi itu kira-kira Gus yang akan kita. Saya mulai dengan yang topik pertama ya Gus ya. Dalam sebuah kesempatan Kiai Mustafa Bisri, Gus Mus itu mengatakan bahwa bulan Ramadan itu atau bulan puasa itu adalah bukti sayang Tuhan pada manusia. Saya baca itu. Mohon dijelaskan buat kita semua. Monggo. Iya. Sayangnya Tuhan itu bisa kita lihat dari berbagai macam ya, termasuk bulan Ramadan. Kita itu kalau kita perhatikan 11 bulan itu, kita itu ngurusi apa nggak jelas. 11 bulan. Kalau ditanya orang sibuk semua. Sibuk apa nggak jelas. Karena apa? Karena tidak pernah masuk ke dalam. Karena tidak pernah berdialog dengan dirinya sendiri. Dia dilihat luar saja. Orang dari barat ke timur, dari timur ke barat, lihat di jalan itu. Nah, itu ngejar apa? Nggak jelas. Nggak jelas. Tuhan memberi kita 1 bulan untuk merenungkan itu semua. Bulan rezeki dari Tuhan kira-kira gitu ya. Jadi enggak, jadi kamu itu sedang apa di dunia diciptakan Tuhan itu untuk apa? Untuk apa kita diciptakan Tuhan itu? Iya. Kalau dalilnya kan liak budun untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi umumnya beribadah itu lalu dimaknai sempit. Bulan Ramadan kita beribadah poso gitu. Kalau Jumat di masjid, gitu. Padahal beribadah itu ya mengabdi Allah itu dalam kehidupan seluruhnya. Kita begini ini bisa beribadah, bisa tidak. Bahkan kita tidur pun bisa beribadah, bisa tidak. Nah, itu. Jadi tergantung bagaimana kecerdasan kita memahami makna ibadah itu. Kita itu kan hamba Allah. Artinya hamba itu ya yang beribadah kepada pencipta. Tapi sekaligus diangkat oleh Tuhan sebagai khalifah. Sebagai khalifah. Nah, kadang-kadang masalahnya di sini, orang yang terlalu menyadari kekhalifahannya ini lupa kehambaannya.
Maka yang rentan itu adalah orang yang mempunyai kekuasaan, ketika berada di atas, karena dia sendiri pada hakikatnya itu adalah khalifah. Tiba-tiba mendapatkan jabatan yang memperkuat makna kekhalifahan ini. Kadang-kadang lalu lupa bahwa sebelum khalifah dia itu hamba. Jadi hamba yang diangkat sebagai khalifah. Selama menyadari dua-duanya ini, insya Allah tidak ada problem dengan masyarakat ini. Jadi bulan Ramadan itu, bulan puasa itu boleh dibilang semacam momentum untuk refleksi ya? Ya, melihat untuk apa yang kita berakap lakukan kepada diri sendiri. Untuk itu kita sangat diberi kesempatan oleh Tuhan dengan bulan yang istimewa, suasana, iklim, nuansa, semuanya itu mendukung kita untuk mengadakan refleksi diri. Kan lain, kalau kita masuk Ramadan kan lain semua itu. Ya, betul. TV-nya juga lain, tontonannya, pola hidup juga lain. Betul. Itu memudahkan kita untuk berakrab dengan diri kita. Kalau itu kita tidak manfaatkan, ya rugilah kita. Ya, Pak Mahfud sebagai manusia, bentuk kesadaran bahwa itu sayang Tuhan pada kita, apa yang mestinya dilakukan? Ya begini loh. Kalau saya nih ya, bulan Ramadan itu seperti banyak dikatakan para ulama, ceramah-ceramah itu ya seperti kalau mobil itu cuci mesin, membangun kekuatan baru. Tetapi sebenarnya bulan Ramadan itu Tuhan kita itu sama. Bulan Ramadan atau tidak bulan Ramadan kan Tuhan yang kita sembah sama. Kenapa kok berbeda di bulan Ramadan itu? Ya logikanya gitu, apanya berbeda? Kenapa? Sama dengan orang kalau ke Mekah gitu ya, orang ke Mekah gitu. Lalu jangan marah-marah loh, ini di Mekah. Tuhan kita di Mekah dan di Indonesia kan sama. Gitu. Sehingga bagi saya orang pergi ke Mekah secara kejiwaan Ramadan itu ya untuk memperbaiki mesin-mesin kita dan supaya diingat bahwa puasa itu menurut saya adalah bagian dari rukun Islam. Tidak ada gunanya orang berpuasa kalau rukun Islam yang lainnya mati. Misalnya, wah saya berpuasa nih biar bertakwa. Kalau sholatnya tidak benar, tidak ada gunanya juga. Mungkin puasanya sah tapi tidak. Saya berpuasa nih gitu, tetapi tidak mau bayar zakat. Saya lebih enak puasa, tidak usah bayar gitu. Padahal dia wajib membayar zakat. Puasanya ya sia-sia gitu. Sehingga bagi saya puasa itu membangun kesadaran dalam satu mosaik kesatuan. Arkanul Islam ala khomsin, rukun Islam itu 5 itu merupakan satu kesatuan. Itulah orang Islam menurut saya yang benar, berbuat baik dan jujur, tegas, adil. Kalau pemerintahnya itu dicuci di bulan Ramadan itu, dikontemplasikan lalu dicuci. Nah saya di bulan Ramadan akan berbuat kebaikan yang sama untuk seluruh ajaran Islam yang baik bagi kemanusiaan. Kalau boleh tahu Gus Mus dalam bulan Ramadan ini apa yang berbeda, Gus? Mungkin kehidupan di pesantren dan segala macam apa yang bisa kita tahu? Semuanya berbeda, suasana berbeda, iklim berbeda juga. Di pondok sendiri itu ada pengajian-pengajian yang beda dengan pengajian-pengajian pada bulan-bulan yang belum. Jadi ada kitab-kitab khusus yang dibaca pada bulan Ramadan. Juga ada santri-santri khusus yang datang pada bulan Ramadan saja. Namanya pasanan itu. Interaksi Gus Mus dengan luar sendiri ada perubahan gitu, perbedaan. Aktivitas mungkin selama ini di luar, ketika di luar bulan Ramadan, ketika Ramadan akan menjadi lebih. Perbedaannya bulan Ramadan itu seperti hari Jumat. Dalam seminggu saya itu minta 1 hari saja. Karena 6 hari itu saya kebanyakan diatur orang. Saya minta 1 hari Jumat itu biar saya ngatur diri saya sendiri. Kalau saya pergi juga karena saya yang inginkan. Kalau saya ngaji ya karena saya yang ingin ngaji, bukan karena paksaan orang. Bukan diatur orang lain jadwalnya. 1 tahun saya minta 1 bulan Ramadan. Ramadan itu saya ngaji juga sekehendak saya sendiri, tidak dipaksa orang. Jadi saya puasa jadi itu bulan saya dalam 1 tahun. Seperti Jumat hari saya pada waktu 1 minggu. Jadi teman-teman netizen ini di penjelasan Gus Mus dan Pak Mahfud ini sungguh-sungguh menjelaskan pada kita bahwa bulan ini bulan spesial. Ya, bulan spesial seperti yang beliau katakan tadi, beda dengan 11 bulan lainnya. Itu yang menjadi catatan kita di topik ini. Saya lanjut ke topik kedua, Gus ya. Penulis produktif. Ya, jadi penulis di sini saya melihat Gus Mus maupun Pak Mahfud
itu produktif dalam arti tidak hanya menulis harfiah, tetapi juga menyampaikan kebenaran, menyampaikan peringatan, kadang-kadang menyampaikan masukan dan koreksi. Nah, apa yang mendasari itu? Saya ke Pak Mahfud dulu. Apa Pak yang mendasari itu? Pak Mahfud selalu menyampaikan, mengoreksi dan segala macam, tidak takut dengan yang lain, selalu merasa yakin yang tadi Gus Mus mengatakan, selalu menyampaikan. Kalau dasar akidahnya, saya menyampaikan kebenaran. Jadi bukan hanya amar ma'ruf tapi juga nahi mungkar. Kulil haq walau kana murra, katakan yang benar itu meskipun mungkin sakit, menyakitimu, berakibat buruk bagimu, kalau benar ya katakan. Nah, terkadang di pikiran saya tuh banyak orang sayap dari amar ma'ruf ini kan ada satunya nahi mungkarnya. Kadang-kala nahi mungkarnya agak direm, tapi amar ma'rufnya itu yang disebut mau'idhah hasanah misalnya, tuh biasanya amar ma'ruf. Meskipun sebenarnya sama sih dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar dan seterusnya. Dan saya memilih jalur apa yang pernah saya pelajari, orang itu yang bagus di dalam berkomunikasi itu orang yang dalam ilmu balaghah itu disebut fasihul kalam wa fasihul kolam. Apa itu? Kalau berbicara bagus, fasih, lancar, teratur, terjaga, terukur. Wa fasihul kolam, nulis juga bagus. Banyak orang bisa nulis tapi tidak bisa bicara gitu. Banyak orang bisa bicara tapi suruh nulis tidak bisa sama sekali. Nah, saya akan berusaha nih. Saya mungkin bukan itu, tetapi saya berusaha itu. Saya melihat Gus Mus ini adalah fasihul kalam. Kalau bicara enak, didengarkan enak, sejuk, enggak melelahkan gitu, dengarkan terus. Kolam juga bagus. Kalam, Kak. Tulisannya. Iya. Itu bagus kan baca puisi-puisinya, kumpulan puisi. Enggak menjenuhkan gitu, enak gitu, dan kayaknya enggak mengandung kemarahan tapi mengandung kelembuhan. Mungkin yang agak berbeda, saya dengan Gus Mus, saya lebih banyak memilih jalur yang agak keras, tap gitu. Sehingga banyak orang yang bertanya, Pak Mahfud, katanya Anda orang NU, kenapa kok tidak niru Gus Mus? Tidak pernah dikritik orang, juga hanya senyum-senyum, tidak membela diri, tidak apa gitu kan. Kalau di medsos itu begini, saya bilang, kami sama Gus Mus sama aja meniru Nabi, kan Nabi banyak tadi pengalamannya. Ada kalanya keras, atau sahabat Nabi itu kan ada yang keras sekali seperti Umar bin Khattab kan, bahkan dia bayar zakat aja ditunjukkan ke orang agar orang lain itu. Tapi beda dengan Abu Bakar kan. Abu Bakar lembut, halus, kalau sedekah diam-diam gitu kan. Nggak pernah marahi orang, nasihatnya lembut. Nah, itu jalan Gus Mus. Yang mirip menurut saya ya itu jalan Abu Bakar, jalan Utsman bin Affan kan itu. Itu sahabat Nabi juga. Abu Dzar Al-Ghifari gitu ya yang hati. Nah, saya harus ada yang milih bersuara, karena kalau lembut semua padahal ada orang di sana ini enggak bisa dihalusi kan, harus ada yang keras juga. Nah, saya milih jalan itu. Menurut saya enggak ada perbedaan sih. Jalan seperti saya, Gus Mus, itu soal cara aja. Maunya kan substansinya kebenaran, akidah. Gitu. Kebaikan bagi manusia, ya, bagi manusia. Saya tekankan manusia gitu. Bukan bagi kaum muslim, bagi manusia. Gus Mus, apa kesadaran dan energi untuk menyampaikan selalu pesan-pesan dan kebenaran itu apa yang mendasari selama ini? Apa yang membuat itu selalu konsisten menyampaikan, mengingatkan dan segala macam? Ya karena kita orang Islam yang menyadarkan ya Quran lah. Ud'u ila sabili rabbika, itu dakwah. Ma'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Itu ya ada dua hal yang sering dikacaukan. Ada satu dakwah, ada amar ma'ruf nahi mungkar. Dakwah itu mempunyai nuansa merayu, membujuk. Makanya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kalau perlu berdebat, baca tilhum billati ahsan. Kita harus lebih bagus dari orang yang mendebat kita. Tapi kalau amar ma'ruf enggak pakai, amar itu perintah kok. Gambarannya yang itu di terminal.
Itu kalau kita mau belajar kepada calo di terminal. Calo itu dakwah kepada orang-orang di sana untuk naik bisnya. Itu tidak digelandang, tidak dibentak-bentak, tapi dirayu. Betul. Tapi dirayu-rayu. Ini bisnya baru, sopirnya pengalaman 30 tahun. Ada karaoke-nya, ada segala macam lah. Tapi kalau sudah naik di bis, ya enggak ada tadi. Ayo bayar begitu aja. Ayo enggak usah. Kalau berkenan saya minta untuk bayar enggak. Itu dakwah. Amar. Itu amar ya. Makanya di sana ut'u kalau Anda perhatikan. Ut'u itu kalau menurut gramatika bahasa Arab itu adalah membutuhkan maf'ul bih namanya. Penderita. Kami perhatikan yang diajak itu siapa? Ud'u ila sabili rabbika yang diajak, maf'ul bihnya apa? Enggak ada. Makanya terjemahan Kementerian Agama itu dikasih kurung. Ajaklah dalam kurung manusia. Ke jalan. Itu karena saking hati-hatinya tim penerjemah aja. Betulnya enggak perlu Quran kalau dikasih kurung-kurung. Oh, itu gitu ya. Ya, seuzonnya karena mereka tidak mendalami sastra. Ya, itu Quran itu ada sastranya. Kalau tidak membutuhkan maf'ul bih, tidak perlu maf'ul bih. Itu dalam baitnya Alfiyah itu ada bahasfu ma yu'lamu jaizun. Sesuatu yang sudah bisa diketahui tanpa menyebut, tidak perlu disebut. Ud'u ila sabili rabbika, kemana? Siapa yang diundang? Yang diajak siapa? Ya yang belum ke jalan Tuhan. Ud'u ila sabili rabbika. Ajaklah naik bis. Siapa? Ya yang belum naik bis. Masa sudah dinaik bis disuruh naik bis? Enggak mungkin. Nah, artinya apa? Jadi ada dakwah, ada amar ma'ruf. Kalau sudah di atas bis itu amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau masih di bawah itu dakwah. Kita kan campur aduk. Itu. Ya. Apa yang disampaikan Gus Mus itu rata-rata kan umumnya selain ceramah-ceramah juga puisi dan sajak, Gus. Apa yang terasa lebih bagi publik terasa lebih bisa menerima karena lebih mengena tanpa merasa dihardik, tanpa merasa apa Gus? Apa kiat-kiat bisa melahirkan kalimat-kalimat dan sapaan yang enak begitu tuh? Saya orang pesantren. Di pesantren tanya kan Pak Mahfud yang sudah di pesantren. Di pesantren itu bukan hanya diajarin gramatika, juga nahwu saraf saja, tapi juga diajari balaghah, badi', bayan. Ini ilmu sastra. Ya. Tapi umumnya kiai-kiai itu digunakan untuk mengapresiasi Al-Qur'an yang sangat tinggi derajat kesusastraannya. Betul. Banyak itu. Saya tidak hanya untuk pakai itu, tapi juga saya pakai bikin sendiri itu. Karena ini alat yang bebas nih, bisa untuk memahami sastranya Al-Qur'an, tapi untuk kita bikin sendiri kan bisa. Kiai itu bisa. Makanya sebetulnya Anda kalau teliti, banyak kiai itu punya tulisan. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu punya antologi puisi, tapi pakai bahasa Arab. Kiai Hamid Pasuruan yang terkenal wali itu, dia punya antologi puisi bikin beliau. Dan banyak lagi. Kiai Ali Maksum punya puisi-puisi dalam bahasa Jawa. Dan apa yang dikuasai kiai itu, kalau dia menguasai lebih bahasa Arab, dia bikin bahasa Arab. Kalau lebih menguasai bahasa Jawa, dia bikin puisi bahasa Jawa. Karena itu kita lihat banyak sekali puisi-puisi bahasa daerah-daerah itu. Kalau kita mau kaji di pesantren-pesantren itu. Dan saya karena menguasai bahasa Indonesia dalam tanda kutip ya, relatif lah, saya gunakan itu. Pantesan Pak Mahfud juga sastranya juga lumayan bagus. Tulisannya Pak Mahfud kan pilihan katanya juga boleh dibilang hebat. Gitu Pak Mahfud. Karena beliau mempunyai ilmunya kan. Iya, ilmu pesantren gimana Pak? Iyalah. Sama nulis itu harus yang kan ada pedoman-pedoman menulis juga ya. Substansinya apa, cara mengekspresikan bagaimana kalimat, kalau kita sedang marah seperti apa, kalau kita merayu seperti apa, itu kan ada ilmunya sendiri. Cara menulis dan itu saya latihan betul untuk bisa sampai ke situ. Kan biasanya ya Kak, saya tidak pernah bahkan menulis puisi.
Tetapi tulisan saya Pak Mahfud kan kolom-kolomnya itu ya masuk sampai kadang-kadang ada kata yang jarang dipakai tapi itu maknanya bagus gitu. Ukurannya kan orang menulis bagus itu kalau saat itu ya, di saat-saat saya belajar itu bisa masuk di Kompas, di Prisma dan saya dosen muda udah masuk di Kompas dengan mudah gitu karena latihan sebenarnya. Ya karena kesadaran akan itu. Ada harus bicara bagus, harus nulis bagus. Itulah cara orang berdakwah gitu. Dan itu sebabnya lalu saya merasa ini Gusmus, saya mengidentifikasi Gusmus ini bisa kayak gini. Saya akan meniru gitu kan. Nulis ya. Bagus dan terukur, enggak sampai dituntut orang ya. Sembarangan kan banyak orang nulis, ngambil punya orang, enggak nyebut sumbernya atau maki-maki orang, enggak ada datanya, itu kan bahaya sekali. Kalau puisi-puisinya Gusmus di mata Pak Mahfud ya, kan pilihan-pilihan diksinya tuh enak gitu ya, dan mengena. Pandangan Pak Mahfud gimana dengan puisi-puisi yang Gusmus selama ini? Apa yang Pak Mahfud nilai dari puisi-puisi Gusmus yang bisa didapat? Iya, isinya sangat dalam, seruan, menyentuh hati juga gitu. Kadang-kala menyindir kita berbagai anu gitu kan seperti hahaha apa itu kan, negeri hai dan sebagainya. Iya, saya suka itu mengikuti membaca, dan tentu bukan hanya puisi-puisinya kan, tulisan-tulisan juga banyak. Gusmus ditulis orang juga banyak gitu. Saya ikuti sebagai saya ingin meniru, ingin mengambil hal-hal yang bisa saya pelajari dari situ. Saya dengar Pak Mahfud suka puisinya Gusmus, salah satunya itu Gelombang Gelap. Apa Pak? Apa makna yang Bapak dapatkan dari Gelombang Gelap? Saya mau minta nanti Pak Mahfud untuk bacakan puisi itu. Sebenarnya sih ya boleh Gelombang Gelap ya. Nanti saya bacakan. Sebenarnya sih saya lebih suka lebih banyak sangat menggemari puisinya Gusmus itu yang rasanya baru kemarin. Rasanya baru kemarin itu peringatan kemerdekaan Indonesia ke-70 ya Gusmus tahun 95. Jadi gitu. Rasanya baru kemarin Bung Karno dan Bung Hatta atas nama kita menyiarkan kemerdekaan kita dengan saksama. Menyiarkan dengan saksama kemerdekaan kita ke permukaan dunia atau ke atas dunia. Nah itu saya ikuti karena itu setiap tahun diupdate. Sama Gusmus itu menggambarkan dengan halus kebanggaan atas Indonesia tapi juga kritik atas perkembangan setiap tahunnya ditulis ditambahkan oleh Gusmus sehingga selalu mengatakan kok ini masih kemarin masih dekat dengan kondisi sekarang gitu. Betul banyaklah yang saya ikuti, saya baca, saya dengar gitu. Coba seperti Gelombang mana tadi saya udah printkan Gelombang. Gus minta izin ya Gus dibacakan puisinya Pak Mahfud. Nanti Gusmus kita minta tidak melanggar hak kalau saya bacakan katanya harus beliau ada di sini harus minta izin. Iya kita dengarkan. Yang baca puisi saya yang mendapat honor itu hanya Taufik Ismail bagi sama saya. Oh gitu ya. Sebagai penghak cipta. Lainnya asal baca aja. Oh gitu. Taufik Ismail itu sangat. Taufik Ismail. Iya. Ini ya. Netizen kita dengarkan ya, Pak Mahfud bacakan puisinya. Salah satu puisi tersornya Gusmus ya. Gelombang gelap. Gelombang gelap menyapu negeriku, memedihkan mata dan hatiku. Siapa kalian menggiring gelap atas panorama bumiku yang elok mengerlap? Kenikmatan apa yang kalian cari? Maka segala milik kami kalian curi hingga secercah harapan yang tersisa pada kami. Saya mau tepuk tangan. Luar biasa. Ini Gusmus yang buat bukan puisinya tapi yang bacanya. Sekarang sama yang menulis karya besar, salah satu karya aja Gusmus. Apa proses kreatif Gus kalau boleh kita tahu ya, karena ini maknanya dalam sekali sehingga muncul diksi dan kalimat seperti ini, sekuat ini. Ya saya kan pengangguran. Pengangguran itu banyak merenung gitu ya. Jadi kalau saya jalan kemana-mana, saya dulu sebelum ada HP segala macam, dulu saya selalu bawa notis kecil. Notis kecil. Jadi kalau tersirat di dalam perjalanan itu sesuatu siratan itu saya tulis. Nanti kalau pulang bisa saya jabarkan lebih panjang, saya jabarkan menjadi puisi. Tapi ada kalanya diapa-apakan tidak bisa ya, cuma itu saya mantep ini saja sudah puisi itu.
Oke. Ya itu saja jadi puisi. Kadang-kadang yang pendek. Ada puisi saya yang sangat pendek sekali, yang disukai Gus Dur. Apa tuh? Judulnya Keluhan. Oke. Isinya, Tuhan, kami sangat sibuk. Udah gitu aja. Oh gitu aja. Satu kalimat. Gus Dur suka itu. Iya. Ya, satu lagi yang jadi yang agak heboh ketika Gus Dur membacakan. Ini judulnya makanya dialog kita berikutnya ada yang Rasa Kerajaan ini. Jadi di puisi itu kalau nggak salah judulnya Zaman Kemajuan, ya. Gus Dur salah satunya mengatakan di ujungnya itu mengatakan Republik Rasa Kerajaan. Saya pengen Gus Dur menceritakan dulu. Lagi-lagi apa yang ada di benak ketika membacakan dari itu inspirasi apa yang muncul ketika itu muncul? 4-5 kalimat itu begitu kuatnya. Ya, zaman Pak Harto Orde Baru itu saya produktif sekali. Saya bikin puisi-puisi yang merespon kondisi. Ada puisi saya misalnya satu bait juga yang pernah saya bacakan ketika saya diundang Mensekneknya Pak Harto dulu siapa? Pak Murdiono. Ya, Pak Murdiono ngundangin penyair-penyair dari Indonesia. Saya membaca itu. Saya bilang sama audien, ini puisi saya sangat singkat. Jadi Anda harus konsentrasi penuh. Sebab kehilangan satu kata berarti kehilangan puisi saya seluruhnya. Lalu mereka sudah siap. Mereka sudah siap. Saya bilang Keluhan itu judulnya. Negeriku telah menguning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar-benar lewat dikit lewat itu musiknya. Apa nama Pak Murdiono begini. Saya begini. Waktu Golkar lagi berjaya-jayanya waktu itu ya. Karena saya datang ke Sumeneb waktu itu. Itu semua rumah sampai warung-warung itu kuning semua. Kuningisasi waktu itu. Nah, itu lalu terus saya terus itu. Ingat. Negeriku telah menguning. Tapi saya jabarkan lebih panjang nggak bisa. Ya itu saja sudah satu. Jadi, nah puisi seperti itu juga zaman Pak Harto juga itu yang Zaman Kemajuan. Iya, Zaman Kemajuan. Dan itu PWI Jawa Tengah mengadakan baca puisi yang baca macam-macam itu, ada ketua DPRD, ada pejabat-pejabat. Waktu saya baca puisi itu, ketua panitianya dipanggil ke Kodam. Oh gitu. Itu ceritanya sesudah zaman reformasi baru cerita. Karena dia nggak enak sama saya. Oh baru. Dulu saya sebetulnya berapa tahun kemudian baru di situ ke Iya. Tidak zaman reformasi. Dulu nggak ngomong dia. Nah ini sebetulnya saya dipanggil sama Kodam. Saya bilang itu puisinya Gusmus, yang baca juga Gusmus. Ya tapi kamu yang ketua panitia. Saya nginap sampai di Kodam. Kasihan. Nah, itu kan suasana pada waktu itu kan. Yeah. Kalau dilihat puisi-puisi saya yang itu pada zaman itu isinya kritik sosial semua banyak kan. Iya. Tapi karena saya menggunakan bahasa-bahasa yang humoris gitu ya. Jadi orang nggak begitu Pernah ada Martin, kenal ya Martin Forsbenisen. Betul. Ya kawannya Amerika bilang sama Martin, ini sampean bilang katanya kiai-kiai itu apa kawannya rakyat segala macam. Ini ada kondisi yang seperti Orde Baru itu nggak ada kiai yang ngomong gitu. Terus ditunjukkan puisi balsam saya itu. Loh ini kiai betul, iya. Terus coba aku ajak ke sana, terus diajak ke sini sama Martin. Saya tanyanya kepada saya, sampean bikin puisi begini tidak berhubungan dengan yang berwenang. Saya bilang yang berwenang tidak pernah baca puisi. Dia ketawa. Ketawa dia. Orang Amerika ini ketawa. Iya. Tidak pernah baca puisi. Baca puisi saya ditangkap terus. Khairul Najib itu pernah baca puisi saya, padahal puisi itu puisi doa.
ditangkap, didudunkan sama tentara. Cak Nun. Cak Nun teriak-teriak, ini ada negara apa ya, Ndomo dilarang itu. Tapi ketika kondisi sekarang Gus Mus baca puisi itu relatif lebih aman ya dibandingkan yang dulu. Wah, sekarang ini bebas sekali. Ya. Mencaci maki menteri aja saya enaknya. Apalagi di medsos ya. Tapi substansinya yang Republik itu. Iya. Republik Rasa Kerajaan itu memang saya kira relevan dengan perkembangan politik setiap saat. Karena terkadang kekuasaan itu melupakan kenyataan bahwa negara ini milik rakyat, ya, diatur oleh rakyat, dikendalikan oleh rakyat, dan pemerintah tinggal ikut. Nah, terkadang kan berbalik sekarang, polisinya negara dulu gitu, semua harus ikut, salah sedikit ditangkapi gitu, atau meskipun tidak ditangkapi kayak zaman Orde Baru diisolasi dan sebagainya, di blackmail, blacklist. Ikut proyek ini enggak boleh kan itu sudah dia republik tapi caranya cara kerajaan harus ikut pemerintah, harus ikut yang berkuasa, rakyat enggak boleh ikut-ikut ngomong, kamu nikmati aja hasilnya. Nah itu Republik Rasa Kerajaan kayak gitu. Ya, artinya konteks zaman itu tetap aja ya, ini menjadi pengingat ya. Menjadi pengingat. Ya. Periode tertentu siapapun pemerintah ini menjadi pengingat ya. Nah, yang memunculkan ini kan mereka merasa sekarang ini seperti dulu kan gitu. Maksudnya. Betul. Puisi dulu. Puisi dulu itu ya. Sekarang kembali ke Orde Baru dimunculkan. Dibaca sekarang kontekstual. Gus Mus nggak tahu menang bahwa itu beredar lagi. Kalau gitu kita pengen netizen mendengarkan, Gus. Jadi Pak Mahfud ya kita minta Gus Mus, meskipun puisi Gus Mus saya printkan nih. Oh iya. Minta tolong dibacakan. Ada dulu tapi yang satu dulu itu. Yang zaman kemajuan Pak. Kita dengarkan ya. Ya ini hanya begini saja. Ya. Zaman kemajuan. Inilah zaman kemajuan. Ada sirup, rasa jeruk dan durian. Ada keripik, rasa keju dan ikan. Ada republik, rasa kerajaan. Luar biasa. ini saya sambil membayangkan puluhan tahun lalu, Pak. Dan menyesuaikan kondisi sekarang kan masih masuk. Orang sudah mulai. Masih nyampe. Sekarang ini kok jadi kerajaan ya? Gitu. Kerajaan Republik Indonesia. Oke, kita lanjut yang terakhir, Pak. Indonesia Terang. Ya. Oh, ya. Ke Gus Mus dulu nih. Ya, kemarin sempat saya tanyakan juga ke Pak Mahfud waktu di podcast Terus Terang. Belakangan ini kan anak-anak muda, Gus, ya, mahasiswa terutama, itu menyuarakan apa yang mereka sebut sebagai keprihatinan atas bagaimana mereka memandang pemerintahan lah Pak sekarang itu. Di mata mereka itu tidak cukup pro rakyat, ya. Bahkan mereka kecewa dalam beberapa keputusan, sehingga gelombang demonstrasi muncul, di media sosial muncul, lahirlah hashtag Indonesia Gelap. Ya. Bahkan sebelumnya ada hashtag, Gus Mus tahu karena di medsos, kabur aja dulu. Gitu. Jadi kayak beruntut gitu. Nah, muncul perdebatan. Sebagian mengatakan, pemerintah mengatakan, apanya yang gelap, kau yang gelap. Ada yang mengatakan begitu. Nah, Gus Mus yang selama ini menjadi panduan kita, apa menurut Gus Mus? Yang sering orang lupa itu, kita itu negeri besar. Rakyatnya ratusan juta, 250 lebih juta. Jadi kalau ada yang bilang terang bidang gelap ya wajar saja. Ada yang abu-abu ya wajar saja. Iya, karena begitu besar. Iya, kita tergantung kita itu optimistis atau pesimistis. Iya. Kalau kita masuk mazhab yang pesimis, kita mengatakan gelap lah. Iya. Kalau kita yang mengatakan orang optimis ya kita mengatakan terang. Kalau tidak bisa, tapi kaidah yang saya percayai itu gebiahuya, apa bahasanya gebiahuya itu, menggeneralisir. Itu pasti keliru menurut saya. Ya. Jadi kalau di sini gelap, sini gelap, itu lalu semua gelap itu mesti keliru. Sini tenang, oh ini terang semua, itu juga keliru. Keliru juga. Ya, kita menggeneralisir orang Indonesia buruk semua, ya mesti salahnya. Benar semua mesti salah. Maka kita harus melihat secara objektif saja. Ya, proporsional ya bahasa. Proporsional. Yang masih gelap mana, yang terang mana. Itu anak muda
juga banyak di Indonesia. Karena rakyatnya memang banyak, yang muda juga banyak. Yang protes seperti itu, Indonesia gelap juga ada, yang bilang terang juga ada. Nah, sekarang yang penting itu pemerintahnya. Pemerintahnya bagaimana menyikapi kritik-kritik yang masuk. Kalau kritik dianggap menyalahkan, dianggap menghina, dianggap melecehkan, itu yang tidak mempunyai pengaruh positif itu. Tapi kalau mau melihat eksistensi daripada ini adalah kritikan kepada kami, maka dia akan memperbaiki diri. Sepahit apapun kritikan itu pasti sangat bermanfaat kalau disikapi dengan benar. Tapi kalau dianggap setiap kritik lalu dianggap menghina, melecehkan, memusuhi, itu yang kemudian tidak melahirkan apa-apa. Tidak melahirkan apa-apa ya? Iya. Ini mestinya kalau saya boleh nasihati pemerintah, menerima itu sebagai kritikan. Yang dianggap gelap mana? Kalau perlu diajak dialog, mahasiswa-mahasiswa yang kamu anggap gelap yang mana? Kami perbaiki nanti supaya terang semua. Itu. Kalau saya, ini masukan penting dari Gus Mus. Masukannya pengangguran itu. Pak Mahfud? Ya sama, saya kan sering mengatakan kita itu jangan menjadi orang yang nihilis, menganggap orang lain berbuat nihil, tidak ada gunanya sama sekali, iya kan? Kalau itu putus asa kita, tidak boleh juga menjadi fatalis. Saya ini udahlah, tidak bisa berbuat apa-apa. Serahkan aja pada yang kuasa, yang berkuasa itu sudah sewenang-wenang, itu tidak boleh juga. Kita harus tetap. Saya sering mengutip syairnya Jalaluddin Rumi di dalam kitab Masnawi itu, yang kalau diterjemahkan begini: jika kamu melihat sekelilingmu gelap, lihatlah dirimu. Barangkali engkaulah salah satu lilin di tengah kegelapan itu. Artinya apa? Kita harus berusaha. Jalaluddin Rumi ya? Jalaluddin Rumi. Dan sering dikutip juga oleh Mas Sukidi ya. Mas Sukidi? Iya, saya diingatkan ada syair itu oleh Mas Sukidi ketika dia nulis, oh iya ini. Kenapa kita harus fatalis? Kenapa kita harus nihilis gitu? Bisa banyak sekali yang positif dilakukan oleh pemerintah, tidak harus dianggap itu nihil gitu kan. Dan banyak sekali yang bisa kita lakukan, tidak boleh kita bersikap fatal. Misalnya pesimisme ekstrim tidak boleh gitu ya, skeptisisme radikal juga tidak boleh. Ya terus saja berjuang, pintu itu ada jalannya, semuanya ada jalannya. Kalau kita bertanggung jawab kepada diri kita sendiri sebagai manusia dan kepada bangsa, tentu yang lebih dari itu kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan putus asa. Ya. Baik, ini Pak Mahfud, Gus Mus, sudah sekian menit kita udah dialog, udah mulai masuk pada ujung dialog. Nah sebentar. Ya, gitu, Pak Mahfud apa yang disampaikan? Tanya sesuatu dulu. Gini, dulu itu ketika saya pertama kali kenal Gus Mus itu, panggilannya itu Kiai Mustafa Bisri. Nah itu dia. Bukan Gus Mus. Sampai sekarang dipanggilnya. Nah, waktu itu sebelum reformasi, kata Gus itu hanya melekat pada Gus Dur. Tidak ada di orang di tingkat nasional pemberantasan Gus ini, Gus itu, tidak ada. Di media, mungkin di yang lain santir nyapanya Kiai semua kan Pak? Yang lain Kiai, iya, saya nyapa Gus Mus Kiai. Kalau sapaan Gus itu hanya di lingkungan pesantren. Sehingga sesudah Gus Dur jadi presiden, kata Gus itu menjadi mewah ya. Orang-orang ceramah sedikit, minta dirinya disebut Gus gitu. Saya pernah disebut Gus, saya bilang saya bukan Gus. Gus itu artinya anaknya Kiai yang calon Kiai, belum jadi Kiai. Saya teringat Gus Nus pernah menegur seseorang di sebuah acara. Kamu tahu enggak artinya Gus? Kok saya dipanggil Gus kan? Iya. Gus itu Kiai yang belum jadi. Kita yang mengaku penerus Kanjeng Nabi itu hanya muridnya yang mulia kebanyakan itu. Tidak dengan laku. Sementara Pak Harto yang ngajak kita kaya dicontohi diri sendiri. Wah, jadi orang ini wah kerap gitu aja. Semuanya orang. Sampai Mudin, tahu Mudin? Mudin Imamuddin. Imamuddin. Mudin itu aslinya Imamuddin. Imamuddin dari Mudin itu. Mudin itu kaum kalau di kaum. Ya. Pimpinan agama ya. RT tingkat di kawasan itu di bawah sadarnya itu
Nah, malah kan. Jadi kalau diundang orang kaya dia tahlilnya sampai 1000. Lucu. Kalau diundang orang biasa. Apa nanti nabi dunia sudah. Karena amplopnya berbeda. Sesuai dengan amplop. Ya itu refleksi dari Gusmus. Pak Mahfud apa Pak? Ya, saya normatif tentang Indonesia masa depan itu karena saya orang pemerintah, saya belajar hukum konstitusi. Indonesia masa depan itu adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dalam bahasa Indonesianya Indonesia Emas. Apa Indonesia Emas itu? Ukurannya 5 menurut konstitusi. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang ini, Indonesia Emas, merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur. Itulah Indonesia masa depan. Apa bisa itu? Bisa. Karena sekarang sudah dibuat peta jalannya. Tahun sekian jadi ini, tahun sekian roadmap-nya ya. Tahun sekian jadi roadmap. Sehingga di tahun 2045 itu gambarnya satu, di Indonesia tidak ada orang miskin ekstrim. Miskin ekstrim itu adalah orang yang pendapatannya sehari di bawah 1,90 dolar. Tidak akan ada orang itu. Masih ada orang miskin biasa yang pendapatannya di bawah ini, di bawah, tetapi itu hanya 2%. Atau 3% paling banyak di tahun 2045. Dan itu sudah disediakan dana dari negara untuk menolong mereka, sehingga tidak akan ada orang kelaparan. Itu satu. Yang kedua, partisipasi pendidikan tinggi mencapai 74%. Itu sudah dihitung semua. Sehingga semua orang lulusan SMA masuk perguruan tinggi tanpa bayar. Sisanya yang taruhlah 26%, itu untuk apa? Mereka langsung diserap di lapangan kerja karena yang dibutuhkan skillnya bukan ilmu analitiknya. Nah, itu tahun 2045. Indonesia akan menjadi negeri terbesar keempat di tahun 2045 itu. Kekuatan ekonomi terbesar keempat, yaitu sesudah pertama pasti RRC trajektorinya, yang kedua India, yang ketiga Amerika, yang keempat Indonesia, yang kelima Jepang. Itu sudah dihitung. Indonesia nomor 4. Kalau Indonesia ini terpaksa celaka, tetap paling sedikit nomor 5. Itu hitung-hitungan yang secara ilmiah sudah dihitung sejak tahun 2010. Kemarin Pak Prabowo barusan ngomong itu lagi Pak. 2 hari yang lalu beliau menyampaikan itu. Sama ya, menyampaikan itu. Oke. Nah, ya itu yang akan terjadi. Indonesia emas baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kata wa rabbun ghafurnya itu tentu harus menjaga nilai-nilai keagamaan, karena agama itu adalah sumber spiritual negara. Agama apapun itu harus dijaga, karena tidak ada agama yang jelek. Agama itu pasti mengajarkan kebaikan kepada umatnya sendiri maupun kepada manusia lain. Apa kebaikan? Ya kebaikan antar sesama manusia, sehingga kita menganggap manusia itu ya sama lah di hadapan Tuhan. Bahwa kita menyembah Tuhan yang berbeda gitu, ya urusan dia. Seperti halnya saya menyembah Tuhan saya, Allah, itu urusan saya.